ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبأ ومن دعاء لا يسمع. اللهم بارك لنا في الشعبان وبلغنا رمضان. Ayol hadirun rahmatullah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, Abang Ibu sekalian. Alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala beri kita kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir kembali dalam majelis ini. Alhamdulillah. Dari terus tahu kita libur ini. Mohon maaf tidak bisa hadir. Allah Subhanahu wa taala mengatur waktu ini tidak terasa ya. Sebentar lagi kita akan segera bertemu dengan Ramadan 20. Inilah tanggal berapa Sa'ban? Tanggal 3. Sebentar lagi 25, 26 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, insyaallah, bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan-kebaikan, dan rugi betul orang yang tidak mendapatkan keutamaannya. Maka kita harus mempersiapkan diri. Persiapannya bukan hanya persiapan pola persiapan sahur ya, tapi juga baju baru, rumah baru, cat baru, hordeng baru, apa lagi. Tidak hanya itu, tetapi juga yang lebih utama adalah persiapan untuk ibadahnya, agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pernah bilang, kata Nabi itu, Ibu sekalian, Innallaha azza wa jalla yu'ti dunya ma yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Jadi kata Nabi, dunia ini Allah berikan tidak hanya untuk orang-orang yang Allah sayangi, tidak hanya kebaikan-kebaikan di dunia ini tidak hanya didapatkan oleh orang Islam baik, tapi juga semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik yang Allah cintai karena dia beriman kepada Allah, ataupun yang tidak beriman kepada Allah sehingga Allah tidak mencintai dia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yu'tid dina, dan Allah tidak memberikan agama ini, Allah tidak akan beri pemahaman, semangat untuk beribadah, semangat untuk menuntut ilmu, semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, illa liman ahabba, faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabba. Jadi kata Nabi, Allah tidak akan memberikan agama ini, nikmatnya keimanan, nikmatnya beribadah, kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Maka barang siapa yang Allah berikan kepada dia agama, kata Nabi ini, faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbah. Siapa yang Allah berikan kepada dia agama, berarti Allah mencintai dia. Berarti kita duduk di sini nih, mudah-mudahan salah satu bentuk bahwa Allah cinta pada kita. Kita mencintai majelis ilmu, itu bentuk Allah cinta kepada kita. Alhamdulillah. Dan cintanya Allah Subhanahu wa taala ini harus kita jaga, harus kita tingkatkan terus. Artinya kalau kita nanti ingin Ramadan mendapatkan kecintaan yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala, berarti
kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, harus lebih banyak juga mempelajari urusan-urusan agama kita. Nah, Waalaikumsalam. Dalam kitab Minhajul Qasidin, saya lagi ingin cerita tentang bahwa Ramadan itu target utama kita itu adalah agar kita dicintai Allah. Ya tak? Kita puasa, kita sahur, kita baca Quran, kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya itu semua muaronya adalah agar kita dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan untuk mendapatkan cinta Allah itu dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sekali. Dan ini yang harus kita lakukan kakek jelang Ramadan dan juga di saat Ramadan. Ya. Yang pertama sekali kita harus mempersiapkan diri. Nah, dalam surat Al-Baqarah 222 nih ayat surat Al-Baqarah ayat 222. Surat kedua ayat 222. Bagian akhir ayatnya, ayat itu cerita tentang yas'alunaka 'anil mahid, depannya. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haid, ya. Tapi di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala bilang, dan ini kita hafal ini ujung ayat ini karena sering kita baca doa sesudah wudu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah, sungguh kata Allah, innallaha, sungguh Allah mencintai yuhibbut tawwabina. Allah cinta kepada orang yang tawwab. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang yang mutatahhirin. Apa itu tawwab? Tawwab itu kalau akar katanya tuba ya tubu ta'ib tawwabin, ya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Kita ini kan kepingin dapat cintanya Allah. Allah memberitahu di ayat ini bahwa kalau kita kepingin dapat cintanya Allah, itu yang pertama, jadilah at-tawwabin. At-tawwabin itu orang yang selalu bertobat. Jadi ada taib, at-taibun. At-taibun, ada at-tawwabin. Ya. Tawwabin itu jamaknya taib. Kalau taib itu bertaubat tapi cuma satu kali. Kalau tawwabin itu bertobat tapi berulang-ulang kali. Masih lapang ya. Ada senderan juga. Ada meja, ada kuenya. VIP. Enak Pak itu dewan itu dia ngatur ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, Allah itu cinta kepada at-tawwabin dan al-mutatahhirin. Jadi tujuan kita hidup ini itu adalah untuk katanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dicintai Allah dan kita mencintai Allah agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama besar di Turki namanya Badi'uz Zaman Said Nursi. Jadi ulama inilah yang membangkitkan kembali semangat orang-orang Turki sesudah Turki itu menjadi negara sekuler. Siapa nama presiden Turki yang membuat azan diganti bahasa Turki? Kemal
Ya, Kamal Atatürk. Semua diganti, tidak boleh azan, wanita tidak boleh pakai hijab, semuanya harus gayanya gaya Eropa, gaya kita harus sama dengan orang Eropa. Nah, ketika jatuh itu, ya, Khilafah Utsmaniyah bubar, jadi pemimpin Kemal Atatürk itu. Nah, muncul satu ulama besar di Turki namanya Said Nursi. Dia ini masih keturunan Nabi SAW, ya. Dari jalurnya ibunya, kedua orang tuanya itu entah, maaf saya yang tidak membaca sejarah, entah bapaknya yang dari Hussein atau kedua-duanya itu dari jalur cucu Nabi, ya. Satu Hussein, satu apakah keturunan yang lain, tapi dua-duanya dari garis Fatimah dan Ali ketemu. Nah, Said Nursi ini beliau bilang tujuan hidup kita itu adalah mendapatkan cintanya Allah, dan Allah kasih Ramadan buat kita ini salah satunya adalah agar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara cepat, karena kita diberi imbalan atas ibadah yang kita lakukan itu dengan imbalan yang sangat besar, agar naik posisi timbangan amal soleh itu jadi berat, jadi orang pilihan gitu. Ya. Jadi Ramadan ini adalah salah satu fasilitas yang Allah berikan agar kita jadi orang pilihan, agar kita mampu bersaing, berebut surga Allah tanpa hisab. Gitu. Kalau kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, kata Nabi, dia akan masuk surga. Semua, insyaallah kita selama kita berislam, beriman, insyaallah masuk surga. Cuma masalahnya, nah itu nak mampir apa tidak gitu. Transit dulu kalau saya. Iya kalau ngopi. Ya. Nah, untuk dapat fasilitas supaya bisa tidak transit tadi itu, nah salah satunya Ramadan kita harus dapat, artinya posisi ranking kita tuh harus naik, bersaing. Karena kata Nabi yang dapat fasilitas langsung itu tidak pakai transit terbatas, kuotanya terbatas. Dalam hadis dibilang 70.000. Tapi kata Imam Nawawi ini ya, orang dulu itu untuk menyebut jumlah yang banyak sekali itu 70.000 itu adalah ungkapan, bukan batasnya 70.000 tidak, tapi ungkapan jumlahnya banyak. Ya, tapi tetap ada kuotanya. Macam mana supaya kita dapat kuota itu? Berarti kita harus memperbanyak timbangan amal soleh kita. Kalau biasa-biasa baik, tidak telawan. Mampir itulah, ya dah. Mampir itu yang kita tidak telah. Ya, Nabi Isra Mi'raj nengok orang yang ada yang digunting lidahnya. Kenapa? Galak ngomongin orang yuk. Awak nian lah dia dah. Alhamdulillah nian. Segala macam bentuk siksa diperlihatkan Allah. Nah, kita tentu tidak telap, ya. Nah, agar kita tadi, ya, agar kita bisa naik ranking, dipilih oleh Allah termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu, berarti kita harus punya amal kebajikan yang yang istimewa. Nah, Ramadan ini salah satu jalan untuk itu. Ya 3 minggu lagi nih insyaallah kita ketemu. Dia salah satu jalan agar kita bisa dapat ranking tinggi. Nah, sekarang balik ke kita. Kita mau apa tidak? Atau padek laku, tahu laku Ustaz. Ya. Karena sudah berulang-ulang kita bertemu dengan Ramadan ini. Maka bagaimana kita menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik seumur hidup kita. Amin. Macam mana caranya?
pahala amal kebajikan yang kita lakukan di Ramadan besok, kalau Allah izinkan kita sampai, mudah-mudahan sampai dah, menjadi Ramadan paling baik untuk kita. Nah ini kan harus direncanakan. Kalau tidak direncanakan, diprogramkan, tidak akan bisa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Membuat perencanaan itu istimewa sekali. Sampai dia diapit oleh dua surat apa nih, Pak? Ini kita yang jantan kita, yang laki-laki paham ayat ini hafal ya? Setiap Jumat gitu dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha, kata tertib itu. Surat apa tuh? Al-Hasyr ya. Bu, kita cabut dukunya nih kalau tidak jawab. Aku dapat kepetan 23. Coba lihat ya ayat itu Al-Hasyr itu, kata Allah, takwa itu diapit oleh, kita cerita sini dulu. Ini banyak pengantar ini ya. Jadi kata Allah, jadilah orang yang bertakwa. Sampai 2 kali Allah itu bilang wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Di tengah-tengahnya ada rencana, membuat rencana. Yuk pernah dia kok apa namanya roti itu namanya tadi. Kalau kayak gitu apa bentar? Apa selain ham namanya, selain ham? Sandwich. Kalau pakai ham kayak enak makannya. Iya, misal sandwich itu dah. Yang bikin dia mahal itu roti atasnya atau roti bawahnya atau daging tengahnya? Dagingnya. Kalau cuma roti ke roti baik, sama baik yang lewat tiap pagi itu roti hangat 2.000. Iya dah Pak. Tapi kalau dia dikasih tadi itu di tengah-tengahnya dikasih ada segala macam, ya, daging, sayur segala macam tuh, maka dia jadi mahal. Nah, jadi yang membuat takwa itu jadi istimewa tuh, kata ulama, salah satunya adalah karena kita membuat perencanaan. Ya. Kalau tanpa perencanaan, jadi biasa baik dia. Jadi yang membuat nanti ketakwaan kita itu berbobot, itu karena ada rencana. Nah, kita nak cerita itu. Macam mana Ramadan nih, ya, sebelum ketemu Ramadan, dari sekarang kita sudah nyusun rencana. Kita nak pergi baik, dari awal sudah kita susun rencana. Kita misal nak pergi ke Papua, ya, berapa koper kita bawa itu? Iya kan? Oh, saya harus siapkan pakaian ini. Oh, saya harus bawa segala macam. Itu namanya perencanaan, ya. Surat Al-Hasyr ini, Al-Hasyr surat ke-60, 59 atau 61? Surat Al-Hasyr 59 ayat. Betul, 21 atau 3 nih? Tengok Kak. Jangan-jangan ayat 18. 18 ya? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Okay. Jadi ayat ini menekankan pentingnya perencanaan. Kalau kita kepengen betul berhasil jadi mencapai tujuan Ramadan kakek itu, kita harus pakai rencana. Apalagi Ramadan ini tujuannya luar biasa. Iya dah. Apa tujuan Ramadan, Pak? Bang, apa tujuan Ramadan? Kita pernah cerita nih, dak? Tujuan Ramadan tuh
menjadikan manusia yang bertakwa, mencetak manusia yang bertakwa. Nah, yang menarik nih, apa tuh? Nah, saya melompat lagi di sini tujuan Ramadan. Ini supaya jelas sama kita nih. Kita selama ini kalau cerita Ramadan cuma cerita Puasa. surat Al-Baqarah ayat 183 nila. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nih saya tengok ini sekarang ya. Saya buka Quran dulu ya biar nengok. Ini di halaman berapa ini? Al-Baqarah. Nah, lama halaman juz berapa nih Kak? Saya nak nengok kita macam mana menengok tujuan Ramadan tuh. Halaman berapa nih? Saya tengok Qurannya ada, nengok ya hilang. Ayat berapa? Hah? Ayat Ramadan ini, ayat ini nih. Kutiba alaikum. 25, 26, 27, halaman 28. Kalau Quran itu anggap aja nengok ya. Ini halamannya nih, saya cerita halaman. Kalau ayat ya ayyuhalladzina amanu itu di sini nih. Cerita tentang Ramadan ini bukan cuma ayat 183. Tidak. Tapi sampai bawah sampai ayat 186 tambah belakangnya sikot nih ayat 187. Iya. Jadi tidak cuma ayat 183 kata Allah ketika cerita Ramadan. Di ayat 100 jadi di halaman jadi satu halaman. Satu halaman. Ya. Berapa ayat tuh? 183 sampai 187. Yang menarik ya, kita selama ini kalau cerita Ramadan cuma nengok ini 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini katanya tujuan puasa itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nih. Coba tengok ada berapa la'allakum di halaman ini. Ayat 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida. Di akhir ayat ini ujungnya la'allakum 185. Nah, di ayat 185-nya la'allakum tashkurun. Orang-orang yang bersyukur. Supaya kamu jadi orang yang bersyukur. Kaget. Di ayat 186 la'allahum yarshudun. Kata Allah agar kita menjadi orang yang rasyada. Rasyid. Benar. Berada dalam kebenaran. Apa arti rasyid? Orang yang berada dalam kebenaran. Kalau tarekat itu Bang, pemimpinnya namanya mursyid. Mursyid. Saat tarekat Naksabandiyah Tungkal itu mursyidnya adalah kalau dulu guru wali sebelum dia wafat, tidak. Ya, mursyid itu apa tuh? Sama doa di dalam surat Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Di sini juga la'allahum yarshudun. Rasyada itu kalau di situ petunjuk ya Bang ya. Agar mereka orang berada dalam kebenaran. Kebenaran. Rasyada ini jadi di sini saya tulis dulu rasyada. Ya, rasyada ini artinya dia dapat petunjuk
dia mampu mengerjakan petunjuk itu, dia selalu berjalan di atas petunjuk itu, pokoknya petunjuk itu betul-betul menjadi jiwa ruh dia. Artinya apa? Nilai-nilai kebenaran itu mengkristal dalam diri dia dan betul dia kemudian terbimbing. Jadi apa kalau bahasa yang lebih singkatnya itu? Rosyada inilah maksudnya itu. Orang yang mendapatkan petunjuk dan dia kemudian bisa mengamalkan petunjuk itu secara istiqomah. Apapun yang terjadi, senang, susah, lapang, sempit, bahagia, sedih, dia tetap di atas. Itu namanya rosyada. Kita kira-kira sekarang sudah dapat belum rosyada itu? Ketika lapang, ikut gitu kan? Tapi ketika sempit, ketika susah, atau ada ayo. Berarti kalau belum istiqomah, berarti belum rosyada, belum. Jadi rosyada itu, maaf saya tulis supaya ingat. Rosyada itu singkatnya kita dapat petunjuk, dapat huda, diberi tenaga untuk melaksanakan huda itu, taufik namanya, ya. Oh, huda ini kita ganti jadi hidayah, oke? Supaya tambah mudah mengingatnya. Jadi rosyada itu gabungan dari hidayah tambah taufik. Taufik ini tenaga. Jadi bukan cuma sekedar alhamdulillah aku nak sholat, karena sholat itu pahalanya luar biasa. Aku nak sholat Jumaah di masjid, pokoknya harus dapat sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, karena sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bahkan kata Nabi, kalau kita tahu keutamaan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu, kita merangkak jalan ke masjid. Itu namanya hidayah, tahu. Tapi pas datang waktu subuh azan tuh, bentar lagi ya. Itu namanya tidak dapat taufik, baru dapat petunjuk baik. Tapi hidayah taufiknya tidak tenaga tuh. Bangun langsung wudhu berangkat. Itu yang namanya tenaga. Itu yang namanya taufik. Sama kayak HP kita. Bukan ada pulsa, tidak dicas. Pulsa adalah segala macam Google, YouTube, segala macam ada galau di dalamnya. Petunjuknya ada galau, tapi tidak bisa, tidak ada tenaga. Lowbat. Nah, lowbat itu yang namanya taufik. Tambah satu lagi namanya istiqomah. Dan jadi, rosyada itu gabungan antara hidayah, taufik, dan diberi keistiqomahan. Nak hujan, nak panas, berangkat tulah. Nak sakit, tetap dikerjakan, sehat tetap dikerjakan, lapang dikerjakan, sempit dikerjakan. Lagi senang tetap dikerja, diamalkan, lagi sedih diamalkan juga. Lagi marah pun tetap diamalkan. Itu namanya rosyada. Ya, hidayah tambah taufik tambah keistiqomahan. Ya, ini yang namanya rosyada. Ya. Doa kita tuh kadang nggak lengkap, meminta hidayah. Taufik dan istiqomah. Iya. Makanya yuk doa Ashabul Kahfi itu ayat 10 surat Al-Kahfi ayat 10 itu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Jadi dia minta tidak cuma minta petunjuk, dia minta tenaganya. Tenaga ini bukan cuma ke badan kuat. Motor ada bensinnya, mobil bannya elok, itu taufik juga namanya itu. Ya, dan plus istiqomah. Itu namanya rosyada. Dan balik ke sini sekarang. Jadi dalam satu halaman ini, ya, balik. Bacanya rajin lah, jalan gereja. Hidayah, taufik, istiqomah, rajin juga. Tiap hari baca. Ya, jadi dalam satu halaman ini kan cerita Ramadan ini 3, satu halaman ini. Di dalam satu halaman ini Allah cerita 3 la'allakum. 3 la'alla. La'alla pertama itu
Agar kita jadi orang bertakwa di ayat ini. Satu, ini tujuan pertama. Tujuan kedua di ayat 185. Dan ini yang tidak dibahas-bahas dalam ceramah kita sejak kita kecil sampai tua nih. Tujuan puasa sikot itulah la'allakum tattaqun. Kenapa? Kan yang kita baca cuma ayat 183. Padahal halaman puasa itu, satu ayat puasa itu hampir 6 ayat. Dan cerita tentang 3 tujuannya. Yang ketiga nih, agar kita dapat tadi itu hidayah, taufik dan istiqomah. Kalau kita puasa baik, gimana cara mencapai tujuan ini? Tengok. Nah, udah jadi sini saya. Hapus dulu nih, kayak kita sedia lagi ya. Ayat ini selain memberitahu 3 tujuan puasa, satu halaman tadi, halaman 27 itu, juga memberitahu caranya macam mana. Caranya macam mana? Kalau di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ketika cerita la'allakum, aku wajibkan untuk kalian semua Kalau ayat ini cerita tentang perintah puasa. Siapa yang puasa, maka dia dapat tujuan ini. Dan tapi di ayat 185 juga yang masih cerita tentang puasa. Karena ayat depannya ini Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi takwa itu Allah gandeng di ayat ini sama puasa. Tidak makan, tidak minum di siang hari. Lalu untuk mencapai tujuannya yang kedua, Allah gandeng ayat ini, ya. Syahrul Ramadan, Allah gandeng Ramadan itu unzila fihil Qur'an. Artinya apa? Di tujuan yang kedua ini amalnya apa ya? Pening dari mutar-mutar. Ayat ini cerita tentang Quran. Maksudnya apa? Baca. Makanya kalau di Mekah, di Madinah itu kalau Ramadan, ya Allah, orang lumbo-lumbo hatam Quran. Ada yang 3 hari hatam, ada yang seminggu 6 hari hatamnya, ada yang 10 hari hatam. Dia ngejar hatam berulang kali, ya, di Ramadan tuh. Ada orang yang buka toko selama setahun itu cuma 11 bulan. Dulu datuk-datuk itu, orang-orang tua kita sini macam itu juga. Ramadan libur. Ngapa? Karena nak ngejar tadi. Ya. Jadi bahkan yang menarik ya, di sini tidak disebut kata Ramadan. Di sini cuma bilang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Enggak ada kata Ramadan. Justru ada kata Ramadan tuh di sini. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Justru Ramadan ini, tengok, ini supaya kita bisa mendudukkan ibadah Ramadan itu sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran, sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi dan sahabat. Jadi Ramadan ini justru dekatnya dengan Quran dalam ayat ini, bukan dengan puasa. Maksudnya apa? Ramadan itu Qurannya, bukan puasa tok. Awak, ya itu dia tuh. Ya, jadi Ramadan itu justru didekatkan dengan Quran. Maksudnya apa? Baca Qurannya, bukan sekedar puasanya. Awak kan ya, awak baca cuma ayat 183 dan nengok ayat bawahnya. Ya, terus tujuan yang ketiga nih, Rosha, apa ayat depannya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Rosada ini ya dihubungkan dengan
Nih, kalau syukur, jadi kalau kita Quran, kita baca selama Ramadan, maka kita akan jadi orang yang bersyukur. Dan Allah bilang sangat sedikit manusia yang bersyukur. Ingat kita pernah sebelum ini bicara, bahkan di Al-Quran sedewek cuma 2 orang yang disebut oleh Allah sebagai hambanya yang bersyukur. Satu Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim. Cuma itu 2. Yang lain-lain tidak disebut sebagai hamba yang bersyukur. Itu gambaran bahwa bersyukur itu susah. Nah kata Allah, supaya kita bisa jadi orang yang bersyukur, maka Ramadan. Jadi target Ramadan selama ini mana? Yang ada dalam pikiran kita Ramadan itu puasa atau Quran? Puasa. Ya dah. Nah, tujuan yang ketiga Rosyada. Rosyada ini disebut tadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Doa. Kalau hamba bertanya kepadaku, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, beritahu bahwa sungguh Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan doa permintaan orang-orang yang meminta, orang yang berdoa. Falyastajibu li, maka penuhilah ketentuan Allah, wal yu'minu bi, berimanlah kepada Allah, la'allahum yarshudun, agar kamu dapat hidayah, dapat taufik plus istiqomah. Jadi tujuan puasa yang ketiga itu ini didekatkan dengan nih, Rosyada ini dekatnya dengan doa. Dan maka saya lingkari ini 3. Tengok. Jadi di halaman di ayat tentang puasa ini Allah tuh bilang tujuan puasa 3. 1, agar kita jadi orang bertakwa. 2, jadi orang yang bersyukur. 3, dapat rosyada. Caranya macam mana? 3 amalnya. 1, puasa. 2, baca Quran. Yang ketiga, dan ini yang Allah beritahu lewat, ini bukan kata saya nih ya, bukan kata saya, kata Allah. Dan ini yang dijelaskan dalam banyak tafsir. Selama ini awak cerita Ramadan, cerita puasa, cuma pakai ayat ini. Ibaratnya kalau baca Al-Fatihah cuma yang kita pakai ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 5, 6, 7 nya tidak kita pakai. Padahal situ semuanya Al-Fatihah. Sama ini Ramadan, ceritanya 3 di satu halaman ini. Terus 83, 84, 85, 86, 87 kayak cerita orang yang tadi kalau ada halangan, ya dah, kodok dan segala macamnya itu. Tapi yang pokoknya nih di halaman 27 nih, ini dia satu halaman cerita Ramadan tuh. Jangan dipenggal-penggal, cuma 1 ayat baik. Karena kita penggal, yang kita pakai cuma 1 ayat, akibatnya apa? Orientasi kita, pikiran kita, tenaga kita, cuma kita arahkan ke sini nih. Puasa baik. Apa yang terjadi yuk? Karena yang diunjuk tahu puasa, pas beduk. Makan. Hanya menahan emosi dan lapar. Sudah kenyang tidur. Kalau kata saya ingat lagi kuliah kalau nongkrong di Tengarawasan itu, kata apa, ada warung makan itu ada TST dah. Apa TST itu? Telur pula. Dah. Talatak santum tarwi. Apa yang apa yang terhidang? Habis kan. Lajulah. Kenapa? Karena yang awak tahu Ramadan puasa. Akibatnya karena kenyang, sudah hanya yang 2 nih. Aku sudah puasa. Sudah selesai, target sudah Sampai tinggal balas dendam. Nah, sekarang ini yang saya bilang tadi. Nah, kita baca Quran. Kita harus tahu apa yang Allah ingin terkait Ramadan nih. Ya, jangan cuma pikirannya di ayat 183. Ramadan tujuannya 3 nih. Ya. Saya pindahkan ke sini supaya enggak pening ya. Jadi, puasa Ramadan ini kalau kita pengen takwa, kawannya
puasa. Ya, caranya puasa ini berarti kita menahan ya, tidak makan dari mulai tidak makan, minum dan segala hal yang membatalkan mulai dari isya mulai dari imsak sampai dulu maghrib. Ini baru tujuan yang pertama, takwa. Allah bilang lagi bahwa tujuan yang kedua itu agar kita menjadi hambanya yang bersyukur. Caranya apa? Nah, makanya ada tadarus. Udah bang? Ayo tuh nengok itu ini. Kenapa dikirim situ dulu, kami dilewati baik. Jangan tuh, tak. Iya, terus kirim dulu, kirim. Ya Allah, alangkah nikmatnya kita belajar ya. Jadi baby, senderan pakai bantal, kaki selonjor, angin ado. Kantuk lama. Kata lantak, satu. Iya. Iya, iya, ada dulu. Iya, Ingat ada. ya, ada kawan saya sudah meninggal tapi dia lagi ngajarin saya makan gitu kan, makan TST gitu. TST. Pikir kok TST. Makanya pas nak terawih apa yang terjadi? Tidak bang. Allahu Akbar, pas ruku tuh bukan cuma Allahu Akbar tapi berbunyi berutuk belum. Apalagi pas sujud berbunyi ayat naik turun tuh kan. Itu tadi karena kita cuma mikir ini nih puasa. Nah yang ketiga, rosyada. Tujuan puasa itu agar setiap orang Islam dapat rosyada. Caranya apa? Dihubungkan dengan pinta sama Allah. Maka kalau berdasarkan halaman ini, ya, kalau berdasarkan ayat tentang puasa ini, tentang Ramadan ini, maka ini tujuannya, ini cara yang harus, ini amal yang harus kita lakukan. Oke, selama ini puasa insya Allah sudah kita, dan memang selama ini kita diajari untuk itu. Iya tak? Tapi ingat, Ramadan ini harus jadi Ramadan terbaik untuk kita. Amin. Lebih baik daripada sebelumnya seumur hidup kita. Kenapa? Karena selama ini awak cuma pikirannya ke sini. Padahal ayat tentang Ramadan 3 tujuannya. 2, 3. Dan kenapa Nabi bilang puasa 1 bulan itu, kita kan sering dikasih tahu dah orang tua kita, guru kita, ulama kita, puasa 1 bulan itu jadi bekal untuk 11 bulan kemudian. Macam mana dia bisa jadi bekal kalau jadi ini? Kalau ini kita dapat. Karena kita punya dapat pengetahuannya, punya tenaganya, istiqomah. Istiqomah ini yang mana? 11 bulan kemudian. Sampai ketemu Ramadan lagi. Itu hanya terrealisasi, itu hanya kita dapatkan kalau kita dapat nih rosyada. Ya. Nah, sekarang ayo kita buat rencana. Puasa rencananya sudah jelas. Makan sahur beli. Yaudah yuk. Ini perencanaan sebulan kan jelas berarti. Puasa makan sahur apa? Berbuka pakai apa? Itulah tiap hari ini. Iya. Ini mama itu ya. Ya Allah. Tidak terus banget. Belanja pun lebih banyak pula daripada ida Ramadan. Apa? Rencananya double. Sahur ada, buka ada. Jangan ditanya. Dengan beda apa? Ya. Balik terawih itu Karena sholat tarawih tidak ada tariknya ini. Apa, Bu? Sholat tarawih tidak masuk dalam tarawih itu. Masuk kaget. Dalam ini yang wajibnya dulu, ini yang Qur'annya dulu. Sabar saya. Ini yang pokoknya dulu. Kaget kan apa-apa yang belum terjelaskan dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam hadis. Ya. Ini yang pokoknya dulu. Yang pokoknya dulu, dan ini yang jadi pikiran utama, ya,
Sholat kan doa juga. Ini yang kayak saya bilang. Doa, sholat itu kan doa kan? Rabbi firli warhamni warhamni warfa'ni, semua doa kan? Kayak jadi posisinya, ya. Cuma intinya sekarang ini dulu nih. Oke, sudah? Ingat ya, kita selama ini pikiran kita batas nila. Lah merasa berhak Idul Fitri itu beli baju baru. Menang. Lah merasa putih bersih kati dosa lagi. Menang lah. Lah merasa menang. Padahal awak baru dapat sepertiga yuk. Baru 33% ibaratnya tuh. Kalau nggak ditambah nak dengan ngomel. Lah hilang pula ya dah. Tambah dikurang. Tiga kurang. Tambahan. Nah, jadi pokok nih kita cerita Quran, cerita halaman, cerita ayat tentang Ramadan ya. Semua buku tafsir kalau cerita ayat tentang Ramadan bukan cuma ini. Bukan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba itu. Tapi sampai ayat 187. Tadi gua 84, 185, 86, 5 ayat. Itu ayat tentang Ramadan, cuma disitulah. Tak katik di halaman lain cerita Ramadan. Ya, tak ada. Sama macam cerita Isra Mi'raj cuma ada di Al-Isra. Cerita Mi'rajnya, Isra-nya ada di surat Al-Isra ayat 1. Cerita Mi'rajnya ada di surat An-Najm ayat 12 sampai 18. Cerita tentang Ramadan cuma di ayat ini dalam Al-Quran. Dan bukan satu ayat 5. Ngapa awak pakai cuma satu ayat selama ini? Ambil ringkasnya. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya dah, karena dia tadi. Nggak belajar. Ya. Agak itu tahu, tapi nggak tahu. Nggak perlu dapat hidayah. Tidak, karena budaya belajar kita itu tidak terbangun, ya. Karena yang kita dengar cuma ceramah. Sekali jiwa. Ya namanya ceramah kan Ceramah selain lebih banyak ke motivasi. Tapi kalau rutin macam ini kalau ceramah itu tablik namanya. Kalau ada apa? Habis sholat tarawih ceramah itu tablik namanya. Kajian. Tapi yang harus dilakukan adalah ta'lim, kajian. Yang dilakukan mengilmui kita. Ta'lim itu tidak berjalan selama ini. Ya, bukan tidak berjalan, kurang. Atau awak yang sibuk ngurus ya. Yang itu nyari. Rasa awak cukup lah ngaji dari SD sampai masa SMA dulu kan rasa lah pandai kan. Nah, itu masalah padik lah. Aku nggak ada tapi nggak ada. ya. Lah ya. Itu yang pertama. Jadi ingat Ramadan nanti ingat nih puasa. Tapi yang direncanakan jangan sahur sama bukanya, Pak. Iya, macam mana agar puasa kita tuh berkualitas. Berarti, tadi tuh yuk jangan ngomongin orang. Tapi kadang-kadang kerasa tak? Lah iya itulah dia kan. Apalagi jangan banyak tidur. Apalagi tentang puasa, as-saumu apa? Tidur itu ibadah ya. Kita kecil tidur kan. Lepas subuh tidur. Di Arab tak ada, maaf. Nabi tidak tidur di habis apa? Jadi hadisnya ini Habis subuh. Enggak kuat. nggak kuat ya. Awak habis subuh kan 8 jam nian tuh kan. Balik ke rumah. Ngambil jatah dulu tidur kan. Jadi saya hanya ingin mengingatkan diri saya ya dak. Kita sama-sama selama ini kita cuma konsen di sini. Sehingga hasilnya tengok, hasil Ramadan dan suasana jangankan hasil lah, suasana suasana Ramadan di Indonesia beda dengan suasana Ramadan di Mekah, di Madinah. Beda. Jauh. Kenapa? Di Indonesia yang terasa ini juga. Sementara di Mekah, di Madinah, maaf kita cerita sumbernya lah ya, tempat Nabi tinggal. Yang terasa itu tidak cuma ini, tapi ini 2, 3. Makanya Ramadan itu awalnya terawihnya cuma 8 rakaat, tambah jadi 21. Zaman Umar tahu yuk berapa rakaat? 36.
saking kepingin tadi memperbanyak keutamaan tadi nih, ngejar yang Dia sadar. ngejar rasyada. Segala cara yang diizinkan dan ada dalilnya dikerjakan. Supaya apa? Dapat rasyada. Ya dah. Maka ayo sekarang, oke, kalau puasa jelas saya puasa sebulan. Sudah kita susun target. Target baca Quran sekarang. Nah, itu dia. Ustaz, Iya. bayar saya nyambung ke Pak Ustaz. Macam mana dengan membaca Quran itu tujuannya nyampainya ke syukur, Ustaz? Nah, Dengan membaca Quran ya. tujuannya kan nyampainya ke syukur. Betul. Nah, itu belum jelas ini. Jadi Quran itu huda. Kan Allah bilang syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran huda, petunjuk linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia penjelasan dari petunjuk itu dan juga menjadi pembeda furqan, mana yang baik, mana yang benar. Nah, ketika petunjuk itu kita dapatkan terus kita kemudian bekerja beramal baik, beramal dengan benar, berarti kita sudah termasuk orang yang bersyukur. Karena Allah kan orang bersyukur itu apa? Zuhuri athara ni'matallah lalitani abdi tanaan wa tirafan wa laqal dan wa ma'abatan. Kita sudah belajar tidak? Bahasa Pompenya kemarin itu Belum dengar ayo. sudah basing baik. Aku udah datang dah. Nah, maklum lah. Kalau kata orang rumah saya tuh yuk, ikat cinta tuh pakai akad, ikat apa lagi? Ikat ilmu dengan gitu mencatat. Itu Kamu yang awak udah Mencatat baik. mulai besok lah beli buku dan Ambil, kamu catat pada itu sekali. Iya. Akhirat Tidak harus di buku yuk. Pakai HP bisa. kayak dia apa ini kan? Iya kan lagi nyatat tuh masuk WA sudah tuh sibuk aja WA lo. sudah putar. Iya. Ada kadang tuh kan? Ya. Dan mencatat itu perintah Al-Quran. Iya. Mencatat tak turun. Iya. Iya. Perintah pertama kan Iqra. Dia baca. Wahyu pertama Iqra. Wahyu kedua tuh Nun. Surat Al-Qalam. Balik sini dulu. Ini sama. Itu cerita nyata supaya Ustaz ni ngato wae saya tidak. Tidak, iya kan. Awak salahnya Iya. lah, ada orang muda. Wahyu pertama ni kan ini Iqra dah. Iqra ni artinya baca. Wahyu kedua itu surat Al-Qalam. Al-Qalam ni tahu ya artinya? Pena. Nun wal qalami wa ma yasturun, nun, dan demi pena dan apa yang ditulisnya. Allah kalau memberi isyarat sesuatu itu berarti di dalamnya adalah keadaan ideal, dan kalau kita ingin dapat keadaan ideal itu maka ikuti. Jadi kalau Iqra berarti kita baca. Sudah itu nun wal qalami wa ma yasturun gitu kan? Berarti kita ikat. Itu dasar Imam Syafi'i bilang ikat ilmu itu dengan menulis. Awak sok pandai. Ingat-ingatlah kita apa yang diterangkan, ingat insyaallah. Tapi 3 hari hari keempat lah lupa dikit, hari kelima lupa banyak, hari keenam lupa galau. Ya Allah. Bisa dipahami Bang ya. Jadi kita kan bersyukur itu melaksanakan semua. Qul i'malu ya Dawud, qul i'malu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi Daud itu, ya Dawud, bersyukurlah kamu kepada Allah, beramallah kamu kepada Allah sebagai bukti bahwa kamu bersyukur. Maaf, saya lagi mengingat ayat ini. Tapi intinya orang yang bersyukur itu bukan cuma alhamdulillah, alhamdulillah, tapi dia mengamalkan, mengajarkan apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Nabi. Syukur. Jadi tidak hanya dimensi alhamdulillah, alhamdulillah, rasa tidak ada ya, tapi syukur juga diikuti dengan amal. Nah, Al-Quran kenapa agak beda tadi? Karena Al-Quran ini nikmat Allah yang paling terbesar.
Al-Quran adalah mukjizat Nabi kita SAW yang paling besar. Ketika kita berinteraksi dengan nikmat yang paling besar ini saja, kita membacanya itu sudah wujud bahwa kita bersyukur atas hadirnya nikmat yang besar. Ini itu kalau cover kulit-kulitnya dulu. Ya. Oh, sebagai bukti bersyukur. Kalau tidak katik Quran di dunia ini, ampun, tidak ada pedoman, tidak ada panduan, tidak ada rujukan. Semua orang sekedar hatinya baik kaget. Ya, oke, kurang lebih begitu lah. Ya, kalau belum juga kaget juga belum. Makan. Tapi intinya harus jadi baca Quran kaget, kita akan dapat banyak ilmu. Iqra, semakra. Jadi dalam tafsir, jadi ada ulama tafsir namanya Sa'di. Nama buku tafsirnya Tafsir As-Sa'di. Kata beliau tuh, Iqra, semakra, ja'at tadabbur. Baca Quran, baca lagi, baca lagi, nanti kamu akan paham dengan sendirinya apa yang pesan yang ada di dalam ayat. Mungkin sekali baca pertama udah paham, baca lagi belum juga paham, tapi lah ada cahaya sedikit. Baca lagi, oh makin terang. Baca lagi, oh baru, oh ini. Kadang karena kalau kita maaf lagi gelisah, lagi suntuk, kita tiba-tiba baca Quran, kita tengok terjemahnya, seperti sesuatu yang baru. Padahal awal baca berulang-ulang ayat itu, tapi seolah-olah kita dapat pesan baru seolah-olah. Itu maksud tadi Iqra, semakra, ja'at tadabbur. Ya. Nah, semua itu lalu baca lagi. Ya. Jadi ini ya 3 ya. Kita selama ini supaya tulisannya. Oke, selama ini kita sudah kerjakan ini dan ini pun masih harus kita tingkatkan. Karena awak puasa tapi masih ngatai orang, awak puasa masih marah-marah, awak puasa masih banyak hal itu. Apa lagi? Banyak lawan las. Awak puasa kadang masih lucu juga. Ya, ngerugi. Biar masih ngomong atau orang gitu. Nah berarti ini yang harus kita perbaiki. Insya Allah bab ini sudah paham. Ya. Sekarang kita masuk bagian kedua dan ketiga. Tujuan puasa Ramadan, tujuan Ramadan itu yang kedua dan ya. Ini singkat cerita macam mana di Ramadan ini kita tingkatkan, tidak boleh sempatkan. Baca lagi. Jadikan bagian waktu, jangan pakai waktu sisa maksudnya. Tapi siapkan waktu khusus untuk memang. Caranya macam mana? Pasang target. Pokoknya sekian kata. Iya, mana berapa kali? 7 kali dengan tadabbur. Gimana? Dengan tadaburnya atau sekedar baca? Tidak. Di Ramadan ini Baca. Kalau kita mau khatam Quran 3 kali, atau jadi setiap sholat 5 waktu berapa ayat? Biasa. jadikan 10 hari. ya Al-Quran itu kan 30 juz ya. Al-Quran ini 30 juz. Ya dah. Jadi sekali sholat. Jadi satu hari 3 juz. nah kalau nak 3 kali hatam. 3 kali. 3 kali kasan. Satu kali hatam dulu Satu ya. kali dulu, Pak. Kalau satu kali hatam berarti satu hari harus 1 juz. Satu juz ini isinya 20 halaman. Iya. Atau 10 lembar kali. Iya. 20 halaman. Kalau sholat sehari 5 kali, kita bagi 5, 20 halaman nih. Ya, setiap waktu sholat kita kerjakan. Berarti lepas subuh kita baca 4 halaman. 2 lembar. Lepas zuhur kita baca 2 lembar. Lepas asar baca 2 lembar. Habis maghrib ada tempat. Kaki habis terawih kita gabung jadi 4 lembar. Selesai 1 juz.
Tapi sekali duduk telat lah ya. Ceritanya tuh tak telat. Hari pertama telat lah. Hari kedua masih telat. Hari ketiga. Sampai 10 awal apa? Ustaz, gimana kalau kita membaca Iya, iya. itu kaidah-kaidah baca yang baik dan benar itu Ah, gimana? Tetap Bisa bisa. tetap di Iya. nggak kayak orang pendatang. Kayak yang Newcomer. newcomer Hmm. itu gimana? Jadi Dalam arti dia punya keinginan. semakin sering kita baca akan semakin lancar. Jadi ini by proses, yang penting baca dulu. Dalam satu hari itu kita punya target, tapi kita turunkan lah ya. Kalau yang hafal nih, yang hafal satu halaman itu 2 menit, 2 menit setengah. 15 baris nih. Kalau kita baca lancar, ini. Ini kan 15 baris. Iya. 15 baris ini. Iya. Satu halamannya 15 baris. Iya. Nah kalau yang sudah lancar, ini 2 menit setengah cuma. Apa saya tahu karena saya ngukur. Saya 6 menit Ustaz. Iya Pak, berarti belum lancar. Iya betul. Iya. Masih 8 3 menit lah. Kalau 5 menit pun tidak apa-apa. Artinya waktunya sedikit bertambah sebab kalau hitungannya 2 menit, maaf, kalau hitungannya 3 menit, ya berarti kita selesai 1 juz itu, 1 jam. ya 60 menit. Iya, 60. Berarti kita, iya. Cuma bagi B berarti habis subuh 15 menit, habis subuh 15 menit. Nah, ya tapi intinya sekarang tidak usah paksa juga karena kakek jengso badan ya. Aku Iya. kan repot. Iya, Kalau kami ibu-ibu ini pagi itu lah jam 4 selama ini Ya sama ini. karena belum baca ayat ini. Sekarang kita sudah baca ayat ini, jangan pagi baik. Apalagi itu masuk itu kan. Tapi masak Iya. masak itu juga. Mangkonya direncanakan. Kasih rezeki buat Perencanaan. Artinya kalau sebelum nih lagi masak yang kita dengar dangdut, misalnya dah sambil masak dengan radio lagu, misal lagu pop, sesuai selera kita lah. Mulai sekarang Ramadan nih kita ganti. Lagi masak tuh macam mana telinga kita dengar. Kita setel lah apa? Ayo apa itu bacaan Quran, Murat Al-Quran. Intinya apa? Lebih banyak bersama. Ya dah. di pahala membaca sebelum dengar berasa Pahala membaca dengan banyak, tetap banyak. Tetapi semua dapat, pakai HP gimana? tidak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi di mana saja kapan Iya, saja. bisa. Yang penting adabnya kalau misalkan Ya. 1 menutup aurat, 2 dalam keadaan sudah suci. Ya. Jadi sekarang hiasi juga Ramadan kita nih, macam mana caranya? Ya dah, oh sebelum tidur sambil baring-baring tuh kita hidupi HP ya. Misalnya, boleh. Ya. Siapa? Abang bisa sudah 3 kali bisa hatam sebulan. Ramadan. Ramadan. Bisa kan. Kalau anak-anak yang hafal Quran bisa 10 kali Ramadan. 10 kali bulan. Artinya 3 hari sekali hatam. 3 kali sehari 10 juz. Tapi yang baru yang bisa ngaji tapi Kalau lagi tidak boleh ini, digantinya mah kalau selama lagi nggak mood, nah itu yang bahayanya Pak Ustaz. Dan apa? Semangatnya. Yang penting ada niat untuk Membaca. terus belajar memperbaiki. Tidak puas dia dengan bacaannya. Makanya yang paling bagus adalah, nah makanya kita tuh tadarus istilahnya. dengar orang terus ya. Iya, ada yang mah Kalau baca cewek itu bacaan. benar Kalau baca cewek, iya. Benar kalau. Lepotan dilarang. Benar kalau benar kalau. Tapi kalau tadarus Quran di banyak musola ini tidak ada yang membenarkan Pak Ustaz. Betul itulah yang orang baca itu. Kalau dibenari marah Pak Ustaz. Nah, tapi kalau zaman kita kecil-kecil dulu kan tidak.
Kita melingkar, si kok pegang mic, yang lain dengar, pas salah dia belok. Kan Enggak, gitu. kami tidak. Masih itu. Ya, kami kecil-kecil Yang dulu. udah punya rambut tuh yang main dah di Unus Iya. macam. Kalau kini si kok baca pegang mic, yang lain lari. Lari. Habis ya tadi baru panggil lo kau lagi. Kayak begitu kan. Itu macam mana tuh Pak Ustaz? Kan kita ada ngaji di rumah Iya. yang pakai misalnya musyawarah. Nanti kita ikut tadarus. Di tempat tadarus itu kadang-kadang bisa 3 kali, bisa 4 kali kan karena banyak ya. Cepat, semangat. Jadi hitungannya macam mana tuh Pak Ustaz? Berarti kita di situ ikut 4, dapat 4. Nanti di rumah misalnya dapat 2, jadi dalam Ramadan ini kita dapat 6 khatam gitu. Kita, yuk. Nah, ini ilmu, tidak? Kita sejam bisa tamburan. Bagi sujud-sujud. Bergantian. Iya, kita ada 30. Satu, dua, tiga. Iya. Tapi kita baca masing-masing. Iya. Itu kita nggak sempat mendengarkan orang. Itu namanya. Kalau tadarus kan si kok baca yang lain dengar kan. Jadi misal ini tidak untuk misal ada orang yang sakit, kita diminta yang baca. Kita kepengen keluarga kita yang sakit ini terbaca, dia dengar bacaan 30 juz, diperdengarkan kepada dia 30 juz. Maka dalam 1 jam itu, kalau saya macam itu, saya panggil anak-anak murid yang hafal Quran itu, kami bagilah 1 juz, 2 juz, 3 juz. Jadi orang meninggal baru kita. Di apalagi yang Untuk ngirim yang lagi meninggal kan. sekarang dah, lagi susah-susah. Banyak pengalaman kalau ini. Jadi intinya kalau kita nak kejar, pokoknya macam mana kalau selama ini hatam 1 kali, Ramadan ini bisa 2 kali. ya lebih banyak. Kalau selama ini ternyata belum hatam, macam mana caranya bulan ini hatam? Amin. Iya. Yang banyak-banyak dulu. Iya. Satu. Kita ni ikut siapa? Kita ikut Imam Syafi'i, ikut Maliki, ikut Hanafi apa ikut Hambali? Mazhab kita mazhab apa? Syafi'i. Hah? Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita. Tahu Imam Syafi'i berapa kali hatam bulan Ramadan? Apa bang tahu? Dia Quran itu tinggal jemput ya Pak Ustaz, nanti tinggal. Imam Syafi'i itu yuk bulan Ramadan Aku enggak dengar. 60 kali hatam Bukan Quran. karena dia hafal. Iya. Jadi itu malam sekali, siang sekali, malam sekali, siang. Sambil berjalan dia naik kuda, alhamdulillah, alhamdulillah. Kayak yang Oh jadi sambil jalan. Sambil beraktivitas Pak, bukan dulu. Itu namanya Qur'annya jadi seperti air yang mengalir. Oh. kita kan. Jadi sambil kita istilahnya ya, nunggu waktu sholat baca Quran. Ya itu tadi kalau Imam Syafi'i sambil masak karena dia hafal, dia ada Imam Mushaf. Bisa. Pakai HP kan. Dah yuk. Tidak boleh. Kita baca juga tak pelan dalam hati. Fotokopi lembar tuh. Tapi kini tidak main lagi fotokopi. Saya waktu kuliah main deh. Bukan main maksud saya. Bacanya di radio. Tempel. Awal lagi naik sepeda, depan tuh ada buku tak tempel halaman tuh. Jadi sambil ngayu tuh, gitu kan. Dapat juga baca. Kalau awak sambil ngapal, tempel dekat tombak. Ya, tapi payah kalau saya. Ya intinya dengar bela dulu, ya nak. Yang paling mudah kagak awak baca-baca angus dulu. Bisa Yang maksudnya lah tuh. taruh TV di dapur. Kadit ibutin bacaan Al-Quran yang ada Al-Qurannya. Tapi kita cari yang paling mudah. Sambal gosong nggak tahu udah kan kreatif. Kan saking semangatnya Iya. nih. Intinya kita cari yang paling mudah, yang penting interaksi kita sama Quran semakin Semakin bertambah. ya. Apakah Ramadan kita mengejar banyak bacaannya atau mengejar pemahamannya? Ya, yang didahulukan membacanya, di selo-selo awak capek, awak rehat itu supaya tetap bersama Quran. Nah, kita baca terjemah, kita baca tafsirnya. Imam Ahmad, dia kan biasanya majelisnya majelis hadis. Selama Ramadan dia tutup kajian hadis, semua kemudian seluruh muridnya Imam Ahmad bin Hanbal ini semuanya Quran. Imam Hanafi juga begitu. Jadi khusus di Ramadan ini semua ke Quran.
khusus di rumah. Ya. Bayangkan Imam Syafi'i sampai 60 hari. Artinya dia memang spesial mengejar Quran itu. Ada sahabat ngadu, tapi ini spesial nih, sulit, imam-imam lain sulit mengitari. Ya. Ada sahabat datang kepada Nabi, Rasulullah, boleh tidak kami hatam sehari sekali? Kata Rasulullah, jangan, kakek kamu tidak ngerjain urusan kamu yang lain, kamu punya kesibukan. Datang lagi yang lain, 3 hari sekali lah Rasulullah, sehari 10 juz. Nabi juga belum. Iya, kata Nabi 6 hari sekali, berarti sehari 5 juz. Ya, walaupun nanti di hadis yang lain boleh 3 hari sekali. Tapi yang tidak mengganggu aktivitas itu 6 hari, 1 minggu hatam, 1 minggu hatam. Ya, dan sahabat Nabi, ya paling sahabat Nabi ada juga yang Ramadan cuma 1 kali hatam. Artinya kalau kita cuma 1 kali hatam, ada juga contohnya di zaman Nabi. Oh Ustaz, kami masih belum lancar, bagaimana caranya? Kejar pahala baconya. Pokoknya sehari itu usahakan setiap hari selalu bertemu Quran. Lepas sholat 1 halaman lajulah. Jadi berarti sehari ya 1 halaman ya, atau setengah halaman. Kalau belum lancar, ya laju. Yang penting baca. Karena kita yang mau kita kejar adalah target di ayat 185. Nanti Allah kasih kita menjadi hambanya yang bersyukur. Allah lah yang punya cara. Kalau Allah sudah ngasih unjuk tahu caranya, kok begitu ya Ustaz? Kita kerja dulu. Kaki Allah yang Dia yang bekerja untuk kita. Tangan Allah yang bukan. Allah. Nah yang ketiga ini Rasulullah. Ya, perbanyaklah kita berdoa meminta kepada Allah. Jadi apalagi Ramadan kan kita sahur. Sahur itu adalah di saat, yaitu waktu sahur itu adalah waktu di mana Allah, kalau dalam hadis itu posisinya paling dekat ya, karena Allah turun ke langit bumi, ya, paling dekat. Perbanyak juga kita doa kepada Allah. Ya doa apakah lewat salat, apakah banyak doa, ya. Saya tengok sekarang yang jarang betul dipakai orang, dan ini kalau kita ke Mekah, ke Madinah justru dipakai. Doa antara azan dan iqamat. Kita kan doa, konsentrasi kita selesai sholat, habis wirid baru doa. Padahal Nabi bilang doa antara azan dan iqamah itu makbul. Iya. Kenapa awak kadang tidak kita pakai waktu itu? Ya, ada sudah sholat sunat lalu kita diam, ngapa kita angkat tangan doa sambil nunggu qauman? Apa doa? Apa saja yang kita minta? Doa yang tertulis Tidak mesti. Tidak mesti. Karena Allah, ya, yang penting apa yang kita butuhkan, doakan apa yang kita butuhkan. Kebutuhan kita beda, setiap orang beda ya. Kalau istighfar aja Ustaz? Boleh, Boleh. bagus. Karena banyak dosa. Iya. Saya baru nak sampai, sebetulnya saya nak cerita itu dulu. Tapi malah cerita ke sini. Nah, sudah ini pokok pikirannya ya. Jadi ini 3 amal utama yang ada dalam Ramadan agar kita bisa mencapai 3 tujuan besar yang Allah bilang dalam Al-Quran terkait Ramadan. Ya. Jadi ingat, Ramadan bukan cuma puasa. Ramadan itu Quran, Ramadan itu doa. Iya. Ya. Oh, sudah Quran kita pasang target tiap hari baca, lalu doa juga kita berbanyak. Kejar waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab tadi ya antara azan dan iqamah. Lalu apa lagi? Sebelum berbuka, karena kata Allah pasti Allah kabulkan. Maaf kata Nabi, doa orang waktu berbuka itu mustajab. Ustaz, cuman Ustaz, betul sudah. Tidak, aku nak banyak-banyak doa. Doanya apa kalau yang sebenarnya doa pada saat buka puasa itu? Kadang-kadang satu jagat tuh lah kan. Yang
yang baik itu. Doa tuh pakai bahasa dewek baik. Iya. Pak. Tidak sampai jakat ke Nah, kelamanan iya. tidak pintunya asal nabi. Mikir kayaknya di depan kok. Iya. Jadi Bendi, Yang, Ustaz. yang kita diajari sejak kecil kan Allahumma lakasih. Iya. Nikah sama tua. Itu. Dia bilang Tapi telah hilang haus. ya sahabat sama dan seterusnya boleh. Memang ada yang bilang hadis Allahumma lakasuntu itu tidak kuat. Yang kuat adalah sahabat. Ya enggak. Saya kalau yang gitu-gitu tidak pengen kita berdebat di apa. Jadi dia aku bayar. Silakan yang kita yakini, yang diajarkan semuanya ada dasarnya. Masalah ini yang kuat, ini tidak, tapi ada dasar. Kadang sesuai kebutuhan kita lah deh. Apa yang ingat tuh? Iya, lagi puasa awak kepingin ya Allah, saya pengen anak-anak saya jadi anak yang soleh. Amin. Maka sambil buka puasa itu Allah Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Abang Ayu pengen abangnya sehat kalau misalnya rezekinya lancar sambil buka puasa itu Allah. Bukakanlah pintu rezeki untuk suami hamba, kuatkan tulang punggungnya, lancarkan semua urusan. Atau kita ingat mak bapak kita, Rabbi firli. Yang jelas itu untuk waktu makbul. Ya dah. Antara azan iqamat, antara tadi waktu berbuka, kapan lagi yang makbul? Kalau Sahur. waktu sahur sebelum di akhir sepertiga malam. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, mohon ampun doanya. Kapan lagi? Dalam perjalanan. Dan musafir. Jadi kalau Ramadan balik kampung di mobil tuh jangan dangdutan. Ya banyak-banyak doa juga di jalan. Iya dah. Waktu hujan. Jadi kalau Ramadan ketemu hujan banyak doa. Atau antara asar dan maghrib di hari ya dah. Kalau tempatnya, pas kita umroh 10 hari terakhir, itu dahsyat itu. Iya, kalau umroh pas 10 hari terakhir itikaf di Masjidil Haram depan Ka'bah, khatam sehari 10 juz, 3 hari sekali. 10 hari itu dapat 3 kali khatam depan Ka'bah Allah, pahalanya 100 kali, 100.000 kali, tambah pahala ibadah Ramadan beribu-ribu kali, itu sempurna itu. Maka kalau niat umroh, awak sudah berangkat umroh sekali 2 kali mungkin ya. Kalau nak berangkat lagi, saran saya kejar 10 hari terakhir. Tidak ada jauh-jauhnya, maaf, tidak ada jauhnya. Ya selisih-selisih. Kalau mungkin biasa 28, ya tak? Kalau itikaf itu ada yang penawaran 35. Tas kalau orang sahur kerja sudah minum baik itu gimana tas? Boleh. Pak Tio sahur itu minum mau tidur nggak tahu bangun lagi. Subuh dia bangun. Oh saya kira sahur air baik. Waktu dia waktu Sudah sahur minum tadi dulu. dulu kan dia kan. Jadi dia daripada dia bangun sahur, dia makan nak tidur tuh sudah sholat isya, tarawih, dia minum es gelas dan tidur. Sampai lah ke subuh. Itu maksudnya. Ya, boleh nggak itu? Boleh. Boleh, tapi tidak abdul. Nggak dol kan? Karena yang paling abdul itu adalah ya sahur itu sunnahnya diakhirkan. Maka kalau kita sahur di akhir menjelang imsak, kita dapat lagi pahala mengakhirkan sahur. Buka boleh enggak? Kaget baik. Boleh. Tapi enggak dapat sunnah, karena sunnahnya menyegerakan berbuka. Aku masih kuat kaget jam 10 malam. Bisa. Kalau kita maaf ya, kalau kita umrah bulan Ramadan, berangkat dari sini siang, puasa kita bertambah 4 jam. Harusnya buka jam 6, dia jam 10 waktu Indonesia, di sana baru jam 6 sore. Misal. Misal. Nah ini kita niatkan mudah-mudahan sampai ya.
Itu Qurannya, terus terkait doanya sudah juga. Ayo berbanyak doa ya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin ya Rabbal. Kaget masalah taraweh itu sunnah. Berbanyak sholat sunnah itu juga bagian dari yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita kerjakan. Banyak juga berinfak, sedekah. Dari sekarang aku nak sedekah sehari 5.000, berarti siapilah dari sekarang. Itu bagian dari ayat tadi itu. Wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah termasuk juga aku nak sedekah sehari 5.000, berarti tukarlah duit itu dari sekarang. Misalnya siapkan sehari 5.000 kali 30 hari, berarti 150.000. Ustaz, kalau sekali kasih macam mana? Boleh, tapi kita kepengen tiap hari, ya tak? Karena ahabul a'malu indallahi ad-du'a. Amal yang dicintai Allah itu adalah amal yang terus menerus, walaupun wa in qalla, walaupun dikit. Oh sehari nak 2.000 tapi terus setiap subuh 2.000, setiap zuhur aku nak tukar, masuk lagi ke celengan promo itu 2.000. Udah apa kok, yang penting mudawamah terus. Lebih utama lagi, kejarlah hari-hari ganjil di 10 hari terakhir. Sempat kita sedekah 2.000 malam Lailatul Qadar tuh, sama dengan kita sedekah 2.000 tak berhenti selama lebih dari 1.000 bulan. Ayatnya itu lebih, bukan 83 tahun, Pak. Lebih dari 1.000 bulan, artinya lebih dari 83 tahun. Namanya lebih, bisa berat 1.000 tahun, bisa 2.000 tahun, bisa 3.000 tahun. Kita tidak tahu. Karena Allah cuma bilang khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1.000 bulan. Minimal pahalanya itu seperti orang pahala 83 tahun. Jadi awak sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu sama seperti kita sholat selama minimal 1.000 bulan tidak berhenti. Maka incar juga lah malam ganjil itu, ya dah. Allah, ini kita buat rencana dulu ya dah. Bikin hajalan. Ya, berarti mulai sekarang hari pertama kolak, hari kedua. Dan itu bagian dari rencana juga ya, tapi rencana yang atas. Ya. Kadang-kadang. Ya. Tapi pasti. Iya. Zikir itu. Iya. Dan supaya jadi pahala, kan ada ayatnya. Wa tanzur nafsu ma qadam. Jadi awak merencanakan tuh dapat pahala. Subhanallah. Baik. Kurang lebih itulah ya, Dak. Tidak jadi saya cerita cinta tadi itu. Intinya Ramadan ini buktikan, maksudnya nyambung juga ada, saya sambung. Jadikan Ramadan ini kita perbanyak ibadah supaya dapat cintanya Allah. Nah sekarang ya 3 poin inilah kita utamakan, kita kejar, mudah-mudahan Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa kata Allah? Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubikum. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau may yuti'illah wa rasulahu gitu. Jadi kata Allah dalam surat Al-Imran 31 itu, kalau Allah cinta sama kita, maka kalau kita, Allah sudah cinta sama kita tuh, yahbibkumullah, semua, ya namanya orang cinta, apa be pasti dibaginya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Ya dah. Maka ayo kita ya Allah, mudah-mudahan manfaat ya. Jadi ingat, ayat tentang Ramadan bukan cuma ini. Ayat Ramadan itu juga 184, 185, 186 dan 187. Maka ambil galau-galaunya, jangan cuma ambil siko. Sehingga tadi beda suasana Ramadan, suasana Idul Fitri juga beda. Kenapa? Nah, nambah lagi. Gak apa-apa, Pak. 10 hari terakhir Ramadan di Mekah, Madinah, di Mesir, di Yaman,
Beda dengan 10 hari terakhir di Indonesia. 10 hari terakhir di sana orang berkumpul di masjid. Tahun lalu sampai 5 juta di Masjidil 8 juta bahkan. Pokoknya Masjidil Haram dan sehaulahu. 8 juta orang. Semua berebut di dalam masjid itu sholat, zikir, baca Quran, sholat, zikir, baca Quran. Capek tegak, capek duduk tegak, batal puasa ambil wudhu, batal puasa, batal wudhu, ambil wudhu, balik lagi, baca Quran lagi, tahiyat masjid lagi. Itu awak 10 hari terakhir. Di Singapura. Ke mall Pak Ustaz. Yang jelas kan cari kue, bikin ke pasar, apa lagi tuh ya? Banyak nih yang bikin kue, bikin cari baju orang di masjid, awak di pasar, di dapur. Hari terakhir puasa banyak orang nangis di Mekah Madinah tuh. Minta ampunan ya. Iya. Bahkan sholat tarawih hari terakhir Ramadan itu Imam Sudais kalau tahun lalu tuh berdoanya sambil bertangisan lebih dari setengah jam. Doa kunut nazilahnya, doa kunutnya. Selesai tarawih itu kan terwitir. Doa di witir itu baca doa terakhirnya itu, ya Allah, macam orang nak akan hidup lagi. Maksudnya apa? Mintanya sama Allah tuh bertangisan luar biasa. Coba bayangkan semasjid sebanyak-banyak itu orang, kapasitas 3 juta itu galau-galau, hampir semuanya nangis. Ya Allah. Kalau imamnya nangis itu loh, imamnya besar. Iya. Kita lepas Ramadan langsung tuh ya. Buka bersama. Ramadan apa? Berat badan abang ini. Ya terawih apa? Petasan, beduk, Pak. Ya, benar-benar lah. Ya gembira, cuma orang gembira karena sukses. Awak gembira karena tak puasa. Ya Allah. Tapi sekarang malam lagi Ustaz. Iya Pak. 10 hari akhir tuh Itikaf. malamnya itu Iya. sudah mulai lah Ah, ada iya. beberapa masjid. Iya. Ya kita usahakan ya Dak, kita yang laki-laki nih 10 hari terakhir malam tuh pindah lah kita ya Dak. Bisa lah insya Allah. Yo, izinkan abang yuk 10 hari terakhir tuh tidur di masjid. Kalau tidur di rumah suruh pergi. Kalau kau ingin cinta, misal. Yang waktu 300 orang waktu malam 27 Ya. Bulan kita masalah pahala dia sedekah dilakukan dari Muhammad. Pahala. Sedekah dilakukan baca kadar. Bukan hanya sedekah tapi ini ya. Kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama seperti kita ibadah non-stop terus-terusan tanpa istirahat, tanpa berhenti, Selama 1000 bulan. lebih dari 1000 bulan. Artinya kalau awak infak 2000 malam itu, maka kita dapat pahala seperti kita berinfak 2000 sepanjang hari selama 1000 bulan lebih. Sholat 2 rakaat sama seperti itu, maka kejar malam. Kejar. Cuma lari terus tonton kita bisa. Iya itu awak ada apa? Ngejar salah. Gaya kau Dia ke pasar gitu ke kasar, nggak dapat. Gaya kau nak ngejar di depan waktu ada kau pegang. Insyaallah begitu ya, Bang Ayu dan ke semua yang saya sayangi, saya cintai. Ayo malam ini kita melihat tadi itu ya, penjelasan Al-Quran tentang Ramadan secara lengkap, secara umum, belum lengkapnya nih. Maksudnya penjelasannya belum dalam. Tapi yang diinginkan oleh Allah dari Ramadan itu ini, bukan cuma puasa tok, ya, sehingga makanya kita memang yang kita kejar puasanya. Padahal Allah cerita yang lain. Dan ingat tujuan puasa itu, satu agar kita bertakwa, dua agar kita bersyukur, dan yang ketiga agar kita menjadi mursyid, dapat rasyada, dapat hidayah, dapat tenaga melaksanakan ibadah itu dan dikasih istiqomah wa ta'ala.
Allah alam bisawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la